sebelah sini. Oh. Jadi kakak pertama nikah tahun 2015, umur? Pokoknya aku umur 17 aku dapat anak siko. 17, berarti 16. Nikah sah tapi? Sah yang pertama. Nah, sama yang pertama itu cerainya ngapa? KDRT, mabuk. Nyatanya, bisa malas. Bisa lah karena pernikahan lagi di bawah umur, kayak gitu. Lagi sedang senang-senang dia happy-happyan. Senang. Tapi maaf nih, bukan karena kecelakaan kan? Enggak. Emang nak sama-sama nak nikah gitu. Sedangkan aku nikah 2015, lahiran kan 2016. Oh iya. Nah, kenalnya itu? Kenal sih dari 2012. Oh, lama bebiaannya. Cuman sifat aslinya. Sifat aslinya tetap pas nikah gitu kan baru kelihatan. Itu berapa lama itu? Pokoknya aku cerai itu enggak lama loh sebenarnya. Pokoknya enggak yang sama suami pertama itu pernikahannya berapa lama? Pokoknya dari 2015 tuh sampai 2019, kalau 2018 tuh aku cerai. 18 akhir. Oh, berarti 3 tahun. Sama lah. Aku 2 tahun setengah. Nikahnya enggak lama. Terus udah cerai langsung disambut laki yang kedua. Suami yang kedua gitu. Suami yang kedua nikah. Itu kalau itu tuh selisih pokoknya selisih berapa minggu aku cerai, nikah lagi sama yang kedua. Dapatlah anak yang nomor 2 sama nomor 3. Nah, yang berarti sekarang kan udah posisi ninggalin si suami kedua itu hampir 1 tahun nih kan? 1 tahun pokoknya cerainya udah turun dong? Udah kan aku ibaratkan nikahnya bukan nikah sah kan? Iya, nikah siri kan gampang. Kayak gitu doang udah cerai. Udah. Terus kepikiran nggak mau nikah lagi? Kalau sekarang sih belum. Apa ini? Kenapa? Apa traumanya? Apa yang buat kakak berpikir nggak mau nikah lagi? Susah sih, kayak kalau aku tuh kalau udah sayang sama orang, sayang. Tapi rasanya kalau kita sayang sama orang nggak dihargai itu rasanya kayak gimana? Sakit rasanya tuh. Sedangkan kita selama kita berhubungan itu jalanin rumah tangga, udah saling percaya, tapi kita nggak pernah dihargai sama sekali itu sakit. Sakitnya luar biasa lah sakitnya. Susah dijelasin dengan kata-kata lah istilahnya. Yang membuat aku trauma itu banyak banget. Apa? Coba yang paling berbekas di kakak, salah satunya apa? Kayak nggak dihargain kayak gitu. Tinggal satu rumah, apalagi sama orang tua dia mertua, kan. Kita ajak mandiri, dia nggak mau. Capek banget itu pas. Capek banget. Capek banget itu pasti. Sakitnya itu, karena sakit banget itu bilangnya capek lah. Udah capek banget kayaknya kayak gitu. Kalau masalah anak gitu kan, si suami yang kedua ini sama suami yang pertama itu bagus nggak tanggung jawabnya? Nggak. Misalkan gimana nih? Nggak pernah lah kalau masalah. Yang pertama itu kan suka mabok-mabokan gitu, KDRT. Tapi kalau nafkah gitu? Enggak juga? Enggak. Jadi? Enggak loh, aku sendiri. Jadi selama bersuami itu kerja? Iya. Karena si suami itu nggak mau nafkahi gitu. Dia nafkahi, dia punya duit tapi buat dia sendiri gitu kan. Dia penting kesenangan dia sendiri tanpa mikirkan diri kita lah istilahnya. Ya umur segitu kan, iyalah masih happy. Ya, tapi anak mama nggak? Yang pertama itu? Katanya anak mama sih nggak juga. Masih mending lah daripada yang kedua gitu anak mamanya. Tapi sifatnya beda-beda. Iya. Perilakunya beda-beda. Yang satunya sering mabuk-mabukan, cemburuan nggak jelas. Biasanya kalau cemburuan nggak jelas itu aku tahu kenapa itu. Tahu banget. Cemburu nggak jelas. Kalau marah itu main tangan. Mukul. Main tangan, mukulan pernah. Mukul loh. Dipukulnya juga. Mukul tuh mukul. Kayak kita tuh lawannya dia kayak gitu. Mukul tuh tanpa sadar. Terus nanti kalau dia udah sadar, sayang lagi ke kita. Sayang lagi. Jangan capek. Tapi kakak ngelawan nggak? Kalau awal-awal nggak ngelawan. Tapi kan selama 3 tahun nikah itu kan diam-diamnya orang ada batasnya kan. Iya, bener. Terakhir kita pisah itulah. Kami pukul-pukulan sampai di depan anak. Sama dong.
Langsung ngurus cerai. Nggak ngurus loh kami. Ah. Masih kami tinggalin itu berapa bulan. Yang pisah rumah gitu kan. Datang lagi ke rumah, balik lagi, pulang lagi, pergi lagi. Kayak gitulah. Tapi ribut pulang ke rumah mabok. Coba ibaratkan kalau pulang ke rumah tuh omongin baik-baik. Iya, minta maaf gitu kan gimana. Nggak ada kata-kata yang enak. Mana mau enak? Otak pusing, pikiran pusing. Ya bawaan juga mabok kan? Mabok. Harusnya ngeladen orang mabok, kita mabok. Nggak bisa, aku nggak bisa. Otak pengen aku stop kalau ada pengen mabok. Pengen ya sih. Pengen. Tapi emang kalau suami KDRT itu lah, menurutku kalau nggak, jawabannya memang cuma 2. Kalau nggak dilawan, dicerai. Iya. Udah nggak ada lagi. Mau gitu diapa-apain juga. Udah, habis kisah. Sampai detik ini nggak ada kabar. Tapi masih di Belitung itu cowok. Ini kan orang sini loh. Pernah ketemu nggak? Pernah. Aku datang ke sini loh sekitar baru berapa minggu lah. Ketemu lagi gitu. Ketemu lagi. Jadi ke rumah. Oh, ke rumah Langsung. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Datang ke rumah. Nanyain anak. Jadi lagi nanyain anak. Jadi ujung-ujungnya ngejak balik. Ya nggak mau lah kan? Nggak mau lah, kita kan udah tahu sifat-sifat. Iya. Kenalan aja, yuk kita rujuk. Bilang enggak lah, kataku bilang gitu. Kita jadi keluarga aja sekarang, aku bilang gitu kan. Enak lah jadi kita kayak gini kan. Iya, lebih nggak ada masalah gitu kan, cuma demi anak doang. Kalau sifat suami kedua itu penyayang kalau nggak ada orang. Gitu. Dia kan manjanya nggak ada orang. Tapi kalau kita ke rumah keluarga, cuek duduk aja jauh-jauhan. Ngobrol aja secukupnya. Karena ibarat dia gengsi. Zaman sekarang laki-laki. Padahal kalau malam juga dicolek, say. Aduh, parah. Minta nambah lagi. Anjay. Minta nambah. Aduh. Nah, sama suami kedua itu cerita sampai akhirnya pisah itu gimana? Cerita dari awal apa ujung-ujungnya ini? Ujung-ujungnya aja deh. Kalau dari awal kayaknya terlalu panjang. Atau gimana? Pertemuan awalnya tuh? Pertemuannya kan dia kan kerja di sini kan. Di Belitung. Kerja di sini. Namanya jadi kan kalau orang kerja timur itu kan sering ke tempat-tempat hiburan malam. Mulai dengan aku. Nggak sengaja minum dengan aku, dompetnya ketinggalan. Awal pertama kali kenalan. Itu sengaja ditinggal itu. Enggak sadar. Enggak sadar udah mabok. Tapi untungnya ibarat ketemu dengan aku lah, kalau ketemu orang lain udah habis duitnya. Ketemulah dengan aku, besoknya lagi datang lagi. Nyariin aku tapi nggak cari cewek lain. Bilang apa ini anak bilang gitu. Besoknya lagi ke aku lagi. Akhirnya deket. Sampai akhirnya deketnya gini loh, dia tuh sakit. Dia kan nggak ada keluarga di sini kan. Jadi rasanya kita sesama manusia peduli kan. Iya. Nggak tahu ada timbul rasa. Sampai istilahnya sampai jadi kayak gitu kan. Namanya jodoh kan kita nggak pernah tahu kan. Sampai jadi itu warga dia nggak tahu loh aku tuh nikah sama dia. Sama sekali nggak tahu lah istilahnya. Jadi nikah siri posisinya gitu kan, keluarganya nggak tahu apa segala macem. Nah, tiba-tiba diajaknya itu pulang gimana? Keluarganya tahu, dengar omongan dari orang. Oh, dapat kabar. Dapat kabar dari orang bilang. Udah. Pas umur anak aku berapa bulan ya? 4 bulan. Keluarganya tahu, orang tua perempuannya lah bilang katanya, pulanglah katanya kalian nih, katanya kenapa selama ini kalian udah punya anak, katanya nggak dikasih tahu orang tua, udah nikah nggak dikasih tahu kan. Menyekan aku kan ikut suami kan, apa kata suami kita ikut. Nggak mungkin lah kita ngomong sendiri kan. Tapi aku udah berusaha selama itu aku ngehubungin kakak ipar. Cuman kakak ipar nggak berani ngomong sama orang tuanya. Memang aku udah omongin jangan sampai tahu dulu lah istilahnya. Nanti kalau istilahnya suami aku udah ngomong, baru aku berani ngomong kan. Akhirnya orang mertua aku tuh tahu dari orang yang kasih tahu ke aku. Nelpon lah. Selama 1 minggu itu memang lost contact dianya. Karena kartunya kemarin kan mungkin. Jadi selama seminggu itu orang tua dia tuh cari kabar, sama sekali tidak nemu kabar. Nggak dapat kabar. Dapatlah nomornya dari temannya suami aku. Telepon, kenapa katanya nggak kasih kabar? Orang tua entah hidup entah mati anakku nih kan di kampung orang misalnya tadi kan.
Ya aku bilang kayak gitu, ngomonglah sama aku kayak gini, katanya kenapa nggak kasih kabar, Umak tuh udah tahu katanya kalau kalian tuh udah nikah. Cuman Umak tuh nyimpen selama ini bukan nggak tahu, bilang bukan nggak tahu kan. Nak dengar dari omongan kalian. Ada nggak kejujuran kalian gitu. Ada nggak ngomong? Kalau aku sih oke-oke aja kan kalau mau jujur. Tapi kan aku ada batasan aku ngomong karena dihalangin suami aku tadi. Akhirnya tahu disuruh pulang ke sana. Jualah usaha kalian di sana, katanya kalau ada usaha pindahlah ke sini. Pindahlah ke sana. Sampai di sana pikirnya bahagia, ternyata duka. ternyata duka. Menyakitkan. Jadi paling berat itu kan tadi kakak cerita tuh tentang tinggal sama mertua istri sama tinggal sama mertua suami. Yang paling berat tuh tinggal sama mertua yang mana? Mertua suami lah. Bukan, maksudnya mertua yang perempuan sama yang laki-laki. Perempuan kayaknya. Kenapa? Maklum lah ya kalau mertua perempuan tuh biar nggak diceritain pasti tahu lah bawelnya kayak gimana, cerewetnya kayak gimana. Tambah lagi aku punya anak kecil 1 hamil lagi. Iya. Tuh kan? Sering nggak disuruh-suruh kerjain ini, kerjain itu gitu? Bukan lagi. Bukan lagi. Kalau masalah pekerjaan rumah itu nggak pernah namanya selama aku jadi dengan suami aku, mertua aku tuh ikut bantuin kerjaan. Jadi lepas tangan kerjaan rumah itu? Aku yang kerja sendiri. Lagi hamil lagi pula gitu kan? Karena kan istilahnya mertua aku kemarin kan tani kan? Iya. Kadang jam 5:30 udah berangkat. Ya aku yang handle sendiri. Di rumah gitu? Iya. Semua aku sendiri. Dari mulai urus anak, masak, apa semuanya aku sendiri. Cuci pakaian? Wow, aku lagi sendiri. Yang mertua juga gitu? Enggak, itu aku semua. Terkecuali pakaian mertua lah. Dia yang cuciin gitu kan? Bukan lo pakai mesin kalau di sana. Jadi kalau kita enak di sini, kalau kita nggak cuci tinggal laundry. Iya. Kalau di sana semua mandiri. Pakai tangan? Iya, manual. Terus airnya? Oh enak, untung aku baru sampai tuh. Airnya ibaratkan air sumur bor. Kalau dulu katanya mesin lah gitu kan? Dengar cerita orang di sana tuh turun katanya ke bawah, katanya mau ngambil air kan? Capeknya bukan main. Udah nyuci capek. Ya naik ke gunung capek lagi, naik ke atas capek lagi. Belum lagi mau ngambil airnya ya kan? Buat kebutuhan sehari-hari cuci-cuci segala macam, ya ampun. Mertua ya kadang-kadang kalau sama suami mertua yang laki-laki tuh apa cerita yang paling kakak ingat? Karena sih aku tuh nggak lama loh tinggal dengan mertua laki. Berapa lama? Memang 3 bulan. Sama yang perempuan? Lama, aku berapa tahun? Berapa tahun? Karena kan istilahnya aku baru datang ke Jambi 3 bulan. Iya, 3 bulan kan. Walaupun nggak diam satu rumah itu, tapi selalu campur tangan. Suami mertua yang laki-laki? Selalu ikut campur. Tapi kalau aku ngomong, ibaratkan selalu keluarga kamu selalu ikut campur, suami aku nggak terima. Marah. Karena baik buruknya kan keluarga dia kan? Iya sih. Dia sih enak orang tua dia. Iya. Kita mah siapa? Cuman menantu. Enaknya dari mana? Kalau kita perlu apa-apa, emang orang tua kita bisa ngomong. Bisa minta tolong gitu kan? Tolong. Kalau tinggal sama mertua tuh nggak ada enaknya. Aku kurang baik apa sama orang tua dia? Laku anggap ibarat orang tua aku sendiri. Tapi balasannya nggak ada loh, sama sekali nggak ada. Kalau aku bahagia nggak mungkin aku kayak gini. Iya sih nggak mungkin ibaratnya pergi. Nggak mungkin lah, aku kayak gini lah. Hampir 1 tahun pisah dengan ini. Sama dia gitu. Bulan 11 tanggal 23 ini. Bulan 11 tanggal 23. Udah jatuh itu udah cerai, udah nggak ada apa-apa lagi. Nah, yang tadi cerita anaknya itu ditinggal itu emang ibarat kata maaf nih sengaja atau biar cepet aja bisa lari nih? Enggak loh, sebenarnya sih bukan lari. Kalau lari kan tanpa pengetahuan dia. Iya. Kan? Ini kan dia tuh tahuan. Anak aku satunya anak aku ibaratkan yang bungsu ini kan masih kecil loh, 1 tahun lebih. Sedangkan abangnya tadi kan umurnya 2 tahun kan, waktu itu 2 tahun lebih lah, masih 3 tahun lah istilahnya. Aku mikirnya kayak ini, bukan aku nggak mau bawa, kalau tangan aku bisa aku bawa, dua-duanya aku rangkul, aku bawa. Tapi aku mikir gimana aku nasib aku di jalan nanti kan. Iya, pasti aku belum tahu arah, belum tahu tujuan mau pulang kemana, arahnya kemana. Karena kan aku memang nggak punya saudara sama sekali kan di sana tuh kan.
Terus Jadi. jadi aku bilang sama dia memang nggak nyuruh juga aku bawa anak yang nomor 2 itu kan. Ini jangan dibawa kalau hidup mati sama aku lagi bilang. Sampai aku mau berangkat ibarat pulang ke sini aja ke Bangka Belitung nih, aku nggak pernah lihat muka dia, nggak pernah loh lihat muka dia hampir saat ini. Sampai Saat ini nggak pernah aku lihat muka dia. nggak ada dia mencoba hubungin gitu. Nggak, semua di blok semua WA. Kakak yang blok. Enggak, dia yang blok. Dia yang blok. Dari mulai Facebook, semua pokoknya di blok. Kalau nyeritain anak tuh sedih. Iya sih pasti. Sedih kalau nyeritain anak tuh. Itu yang kita kangen itu kan. Bukannya ibarat kata nih kita sengaja ninggalin anak buat kita senang-senang sini. Enggak. Pasti semua ibu itu pasti kepikiran sama anak. Kangen namanya. Yang nomor 2 Mak nggak bisa lihat, bukan kita lihat lah, dengar suaranya aja nggak bisa. Dengar suaranya aja nggak bisa sampai detik ini loh. Mau lihat anak sendiri itu, bukan lihat anak orang, anak kita sendiri itu. Sedih lah. Tahu nggak tapi posisi dia itu sekarang di mana? Tahu, masih di Jambi dia sekarang. Masih di Jambi. Dengan kehidupan yang di Jambi gitu, apa perasaannya Kak? Sedih lah istilahnya. Aku sih bukan sedih dengan masalah, sedihnya dengan anak. Iya. Aku nggak tahu karena tangan aku nggak bisa megang dia, nggak bisa ngerangkul dia. Baik loh. Bukan aku tuh gimana ya, nggak peduli lah sebagai orang tua, sebagai ibu lah istilahnya kan dengan anak itu. Cuman akunya yang dijauhin, bukan aku yang ngejauhin dia dengan anak dia di sini. Dia yang menjauh, yang menjauhkan aku dengan anak dia. Itu pasti otaknya itu begini Kak. Ibarat kata nih suatu saat nih lo pasti bakal kangen sama anak lu bakal balik ke gue. Iya. Pikirannya sempet loh dia tuh ngajak aku balikan lagi. Sempet. Dia telepon kayak gini, bilang kata WA, baliklah nanti ke sini, kamu nanti aku ongkosin katanya kan. Sedangkan selama ini aku mau pulang ketemu orang tua, ketemu anak aku yang pertama di sini, kayak ada aja halangannya. Kenapa aku bilang halangan? Dia nggak berusaha gini loh. Oh nanti lah, dia cuma janji. Nanti katanya kalau dapat uang pas usaha kita ini nanti kita pulang sama-sama. Manisnya mulutnya lagi. Tahu-taunya janji terus. Dapat hasil nanti. Uangnya nggak tahu kemana nanti. Dia bilang nanti. Oke, sabar manusia itu ada batasnya. Iya benar. Bukan sekian bulan, sekian tahun. Jadi kalau keuangan itu berarti dipegang sama suami? Ya. Enggak, kalau yang kebutuhan Kakak gimana? Dia dikasih sama dia. Dikasih. Tapi mesti ngomong dulu. Enggak ngomong memang. Bisa dia. Ibaratkan uang tuh cuma dikasih. Nanti dia ambil lagi. Nanti kan aku udah belanja nih kan. Walaupun kata orang dikit tadi lah istilahnya, secukupnya lah kan. Tapi kan kita kan pakai cara juga loh. Iya. Kayak gitu. Siapa yang tahan kalau kayak gitu terus? Kita jadi istri selalu bantu pekerjaan suami. Pasti. Belum lagi ngurus anak. Berat ringan. Pekerjaan suami masih kita bantu. Kita udah bantu dia kerja. Kita pulang kerja masih di rumah, masih berberes lagi di rumah. Istilahnya tadi kan. Tapi ibaratkan walaupun secapek apapun kita kerja, secapek apapun kita ngebantu, kayak nggak ada harganya di mata dia. Capeknya 2 kali lipat capek. Pulang ke rumah, tinggal serumah sama mertua. Apa alasan dia nggak mau tinggal sendiri itu kenapa? Nggak tahu, nggak ngerti lah. Pernah nggak ditanyain, yuk kita tinggal pisah gitu kan sama mertua. Terus dia ngomong, oh nggak mau karena begini. Yang jelas sih ibaratkan orang tua dia lah sebenarnya kan. Kalau aku ada di situ kan bisa bantuin orang tuanya. Kayak otaknya gitu, itu. Bantuin orang tuanya di rumah beres-beres. Kalau pertama aku datang ke sana kemarin omongnya baik loh, enggak kayak gitu, tapi omongannya enggak sesuai dengan kenyataan. Enggak sesuai dengan kenyataan apa yang aku inginkan kan. Pulanglah ke sini nak katanya. Nanti di rumah enggak perlu nak capek-capek kerja katanya. Bantuin mama katanya cuci piring aja di rumah. Masa aja gitu ya. Ternyata. Lebih dari IFT kita di rumah tuh. Gaji aja kalau gitu kan. Gajinya nunggu sebulan 30 hari. Mending gede. Kadang nggak dapat bonus. Kadang nggak dapat bonus. Boro-boro bonus gitu kan. Gaji aja kagak. Kalau sekarang udah punya pacar belum? Udah.
Udah move on dong. Udah dong. Udah move on. Sama orang Belitung juga atau Iya. orang luar? Orang Belitung. Ada nggak mau serius gitu? Kalau sekarang saya belum pingin serius loh. Belum kepingin. Cuman kayak bucin-bucin gitu. Nih kalau boleh tahu udah sejauh apa nih hubungannya? Udah ada nggak yang diobrolin kayak gimana gitu? Perlakuannya sama anak gimana? Gini loh, kita kan beda status. Beda status. Kalau Gimana? kalau aku kan janda kayak gitu kan. Kalau Ya sama lah, aku pun juga Iya, janda lah. iyalah, tapi kan pasangan kita kan masih muda dari kita, dapat bujang loh. Iya dia suka, kalau orang tuanya nggak suka, jadi kan masih di privasi. Masih di privasi, dia sih ngomongnya sayang, tapi nggak tahu orang tuanya sayang apa enggak. Ya bener sih. Iya. Tinggal bareng nggak? Atau pisah? Enggak sih, nggak tinggal bareng. Kadang dia main ke rumah. Oh, tinggal sendiri jadi? Iya. Sendiri atau berdua nih sama kawan satu rumah? Tinggal sendiri lah sama anak. Sama anak. Jadi kalau kerja? Kerja dia kini nanti aku titipin ke adekku. Oh. Kadang ke orang tua. Mm-mm. Tahu lah anak ditinggal kan, Iya. daripada kita nggak kerja, bilang gitu kan nyusahin orang tua lah istilahnya. Mending kita cari kerjaan kayak gitu kan. Ya begitulah cerita. Coba dong. Apa kerjanya apa sekarang kalau sekarang ini? Ya ibarat kalau aku tuh kerjanya kayak gini loh, kayak malam lah kayak kerjanya kayak gitu. Kayak aduh orang karaoke. Tip paling banyak pernah dapat berapa? Aduh, nanyain tip nih. Aku suka ngomongin doang. Paling gede itu tip itu 800 lah. 800 pernah. Berapa lama nemeninnya? Itu tuh kalau nemenin sampai selesai lah. Kita kan kalau jadi LC itu kan minum juga. Iya. Minum-minum juga kan. Ini habis karaoke nanti kita ke table lagi, lanjut lagi ke table. Sampai tutup lah kadang-kadang. Apanya namanya itu tempat klub itu tuh. Bukan yang kayak kita cuma nemen di room, kalau di table beda lagi gitu, enggak? Enggak, karena kan aku bukan kerja tetap itu kan. Oh. Kayak panggilan lah, misalnya tadi kan freelance panggilan lah gitu. Freelance, kayak gitu. Kalau dia mau gitu kan apa kita? Oh, enggak. Dan nggak ada gaji pokok kalau di situ. Oh, cuman kita ngarep duit tip sama uang botol. Uang botol dari minuman. Minuman itu. Kalau berarti kalau misalkan uang botol itu, maaf nih. Kalau biasanya nemenin orang itu kan LC ada gajinya per jam itu berapa gitu kan? Itu kan LC ya? Iya. Bener nggak? Bener. Kalau kakak itu? Kalau LC freelance gitu? Iya, kalau LC kan dia tetap kerjanya di situ. Kalau aku bawa tamu dari luar. Oh. Bukan orang-orang yang datang ke tempat itu, bukan. Aku yang bawa. Oh, itu bahasa freelance. Aku kira itu yang begitu, yang kayak pakai per jam gitu berapa? Enggak, itu kalau itu dia kan ada mungkin ada gaji pokoknya di situ kan. Kalau aku enggak, cuman ibaratnya aku bawa tamu, tapi aku dapat UB juga di situ kan, uang botolnya gitu. Kayak gitu. Jadi kalau kakak bawa tamu nih buat mau seneng-seneng gitu kan, mau karaoke, mau minum, datangnya ke situ. Iya. Nggak diajak tempat lain. Enggak, kayak gitu. Paling enak nih dapat tamu orang mana? Dapat tamu tuh orang mana ya? Orang sini lah. Orang sini. Royal. Kalau orang luar gitu? Jarang sih, kayak orang luar tuh royal lah, cuma nggak seroyal orang sini lah. Orang sini kan bisa dirayu-rayu gitu. Dia tanpa kita minta uang tip tuh dia ngerti. Kita udah mau pulang aja dia ngerti. Kasihlah dari dia. Dia tuh bilang kayak gini, ini untuk jajanmu, apalagi tahu kita janda kan, untuk anakmu. Anjay, double gitu ya. Aduh, double banget itu. Yang pengalaman paling gak enak nih selama jadi LC? Banyak banget. Ayo coba ceritain. Banyak orang yang Aku nggak tahu. Banyak lah namanya kita dipandang orang sebelah mata. Itu pasti. Banyak ada tawar menawar itu ada. Ada. Sering. Orang kalau dari penampilan kita, ya kan? Ini bisa loh, katanya. Ini bisa loh. Emang kita bisa semua, gitu. Bener, kita juga kan bisa. Aduh. Sering juga aku digituin. Padahal aku nggak gitu juga. Enggak loh, mentang-mentang kita lihat penampilan kita kayak gini kan, orang nggak tahu passion loh. Iya.
Ya kita kan ibaratnya mau malam-malam itu, kalau aku ya, Heeh. kenapa aku senang berpakaian seksi di tempat yang agak malam gitu. Biasanya seksi longgar. Heeh. Karena kalau aku udah mabuk, pasti udah panas kan. Iya memang. Nah, itulah kenapa saya pakai baju seksi, say. Aduh. Bukannya mau jualan. Belum tentu. Kita datang ke tempat gitu nggak mungkin berhijab kan? Iya. Panas dong. Panas banget. Panasnya double, panas neraka pula gitu kan. Apalagi kita bekas minum. Heeh. Pikiran udah oleng dikit. Aduh. Pernah nggak ribut sama tamu? Pernah. Tamu sendiri. Pernah. Gara-gara apa? Pernah lah, karena tamu kita. Ya, gara-gara Dia apa dia biasanya? dia pindah kayak gitu kan. Oh. Pindah sama cewek lain lah istilahnya gitu. Padahal kita yang bawa gitu Mm-mm. kan. Kita yang bawa. Kadang sama teman sendiri lah. Kayak gitu. Yang di situ. Sering lo ribut. Kalau digrepe-grepe bukan lagi nih. Mm-mm. Kalau kakak batas nih yang Ah. bisa kakak sabarin, lu megang gue pasti sabar nih. Seberapa jauh? Itu tamu istimewa loh. Oh, tamu istimewa. Itu tamu istimewa. Kalau yang gak istimewa nih. Boro-boro mau megang, mau cium aja nggak boleh. Nggak banget dia mau cium aku. Iya. Cium dikit apa-apa lah. Cium pipi masih oke Masih lah. oke lah. Oke. Cium pipi, peluk. Biasa lah ya. Laki-laki kalau udah keluar duit, mana mau dia nggak dicium. Tapi sering nggak tiba-tiba gitu kakak masih sendiri-sendiri atau lagi nggak ada tamu nih, tamunya lagi ke WC atau berduaan gimana gitu. Ada yang datang-datang. Sering nggak gitu? Ada. Ada. Terus dikampol nggak? Enggak sih. Hah? Enggak. Megang gitu, tete gitu. Atau di mana di sini? Cuma nggak nampol sih, bilang jangan kayak gitulah bang. Kadang temannya Kok sendiri. sadar ya? Kadang temannya sendiri. Terus diomongin nggak sama tamunya? Ya enggak. Enggak. Oh. Kan tamu aku misalnya. Dia mau teman. Nanti temennya yang deketin aku. Minta nomor. Minta nomor, deket-deketan. Kadang misalnya mau meluk, mau nyium. Nggak boleh lah bang, nggak boleh kayak gitu. Kalau mau panggil yang lain gitu kan. Tapi herannya siangnya ke aku istilahnya. Kan banyak cewek. Apa istilahnya dia ngetes kan? Iya. Kan nggak tahu namanya teman sama teman. Iya benar. Ngetes. Kebanyakan sih kayak gitu loh. Kebanyakan tuh teman. Kok bisa ya gitu? Apa? Ya aku jadi mikir ini otak laki-laki itu. Yang ngetes, kalau dia ngetes oke lah gitu ya. Kalau dia ngetes tuh. Tapi kalau udah kebanyakan. Sampai dibilang kayak gini, nggak apa-apa lah ketika kita deket. Bilang kayak gitu kan. Nanti jangan bilang ke itu tamu kau, bilang gitu kan. Tamu kamunya, bilang gitu kan. Yang bilang tamu kamunya nanti. Nggak apa-apa lah sekali kita keluar, bilang kayak gitu. Aneh. Pernah nggak tapi? Kayak gitu, jadi kakak ini lagi sama tamu nih. Terus ada temannya satu lagi, minta nomor kakak. Finally, besok malamnya kakak nemenin temennya lagi. Enggak loh. Enggak pernah. Bukannya nggak pernah. Namanya, karena kan kalau aku udah deket satu tamu satu. Nggak mau aku ngecewain tamu aku tadi, sebenarnya kan. Takut dia kecewa. Yang itu enggak, yang ini enggak. Iya benar kan? Benar. Itu berarti masuk kategori tamu istimewa dong? Iya. Tamu istimewa banget kata-kata. Karena tamu aku nggak pernah bentar. Dekatnya lama, bilang kayak gitu. Tapi kan dia tuh walaupun tamu aku ada batasan juga. Iya. Karena kan dia milik orang, bukan milik aku. Ya nggak apa-apa sih. Iklan gitu kan. Terus diajakin sama ngerum sama tamu gitu. Milihnya yang kayak gimana? Milihnya tuh nggak ada pilihan lah kalau aku pastinya kalau udah ganteng berduit oke nih gitu. Kalau nggak ada pilihan, nggak ada batasan, bukan. Dimana ibaratkan yang buat menjamin hidup gitu. Yang mau hidupin gitu. Bukan mau hidupin juga, yang dimana dia pastilah istilah setiap kali aku keluar tuh uang kan istilah. Kita kan keluar kalau kita bekerja kan harus dapat uang. Iya. Kayak gitu. Terus kayak yang dirayu berondong itu gimana? Enggak sih. Masih sering gak? Maksudnya kok itu kalau pas kakak sama yang berondong gitu kan, goda-goda yang berondong. Nah tapi kalau kerjaannya gitu nyampur nggak? Enggak nyampur gitu. Jadi itu memang kehidupan siang gitu kan? Enggak, dia tahu loh. Tahu. Dia tuh bekas tamu. Tamu aku juga. Tahu. Jadi nggak ada tapi dia ngomong-ngomong ini itu. Enggak, tapi kalau kita share sama orang, dia share sama aku share sama dia, dia ngomong, saling ngomong kita.
lama-lama katanya aku nih setiap minum dengan kamu katanya kamu nemenin aku kayak sir kayak di hati tuh enak nyambung Heeh. jadi aku bilang kenapa kayak gitu aku bilang gitu kan banyak cewek lain nggak tahu enak aja dia bilang kayak gitu kan ini orang aneh aku bilang gitu kan mabuk sama mabuk Enggak lah, tapi emang walaupun mabuk kadang-kadang kan mereka itu pasti bisa milih loh. Ibarat kata yang enak di mereka itu mereka pasti lebih tahu gitu kan nih orang cocok nih ngobrolnya pas gitu. Karena kalau yang kayak aku kan barbar gitu ngobrolnya sambil kayak gini. Aku nggak bisa diajak kalau ke tempat gitu aku kurang. Soalnya aku kenapa? Aku tipe orang yang emang suka ngobrol. Jadi kalau ke tempat malam kan nggak bisa ngobrol tuh. Nggak musiknya kenceng gitu kan ya udah kalau cowok nih biasanya kalau mau ngajak keluar gitu kan ajaknya ngopi udah kalau ke tempat malam jarang makanya nggak pernah lihat aku kan iya jarang saya di Belitung jarang kalau di luar jangan tanya sesekali lah kita ngobrol Itu, nggak kedengeran iya. kan enak kapan nih rencana mau boleh kapan ada sih nantilah nah kalau misalkan nih yang pengalaman digerebek istri orang gitu pernah nggak enggak sih nggak pernah tapi kalau diteleponin pernah diteleponin diteleponin gimana tuh misalnya bilang katanya bilang kayak gini kamu sering ya katanya minum sama suami aku kayak gitu kan tapi kan kita nemenin bukan berarti mau kan iya bukan berarti mau kita cuma kerja biar kerja kan tapi si tamu tadi kan berlebihan sama akunya bilang udah gitu cemburu kan banget pernah lah diibaratkan di telepon kayak gitu tapi kalau tetap muka digerebek nggak pernah sampai digerebek rumah gitu nggak pernah enak banget loh tapi kalau di telepon kayak gitu sering bukan 1-2 sering banget tapi kan bukan kesalahan dari kita kan iya kalau udah kayak begitu kan kalau pas pacaran sama cowok gitu nggak pernah digerebek-gerebek gitu enggak yang emang pacaran ya bukan yang tamu nggak pernah juga tapi pernah pacaran sama suami orang pernah enak nggak apa coba suka duka sama suami orang aku banyak senengnya soalnya ayo suka duka nih suka dukanya gini loh kebanyakan dukanya bukan sukanya aku punya sukanya dia gini loh dia tuh kalau suami orang tuh di saat dia down dia dateng selalu lah curhat kayak gitu kan ke aku tapi gimana ya bilangnya dia tuh apa susah lah ngomongnya tuh kalau uang bulanan gitu sama suami orang lebih enak sama suami orang atau yang bujang nih atau yang duda ayo 3 nih misalkan nih bujang suami orang atau duda nih jajan bulanan paling enak sama siapa enaknya suami orang lancar gitu dia tuh nggak bulanan loh seminggu sekali pasti yang harian pernah dapat harian tuh dari yang duda lah kayaknya dari yang duda paling banyak gitu pernah morotin cowok seberapa parah pernah nggak morotin cowok pernah seberapa parah nggak parah-parah banget sih iya bagus lah kalau aku gini loh mikirnya kalau aku kan morotin orang apalagi sampai dia tuh kan dia kan ada tanggung jawab juga kan? Iya jadi kalau ibaratkan aku tuh mintanya ya secukup aku aja kayak gitu mintanya secukup yang aku perluin kayak gitu kan kebutuhan yang aku perluin tapi selalu ada dia ngasih kalau hadiah terbaik dari laki-laki cintanya itu nggak bisa dijual saya nggak bisa dijual apa kayak bisa dijual yang material gitu pernah dikasih kayak cincin kayak gitu motor mobil enggak kalau motor kayak perhiasan kayak gitu perhiasan gitu kalau nih kalau di urusan ranjang bujang suami orang atau duda mana yang paling bujang bujang style bujang apa enaknya itu apa berkesan lah istilahnya mana kalau yang bujang itu gimana ya apa kalau yang bujang itu satu durasi ukuran terus anjir panas puas lah kalau sama yang bujang yang jelas masih fresh
Masih fresh Masih gitu fresh kan. dong. Fresh from the open. Aish. Aduh. Tapi kalau sama suami orang kenapa? Enggak. Kalau Duda sih pasti dia lebih sibuk gitu Iya. kan. Mhm. Dia sibuk ngurusin anak, ngurusin kerjaan, belum lagi ngurusin kakak. Mhm. Kalau Duda oke lah gitu. Kalau yang suami orang ini kenapa nggak masuk kategori? Nggak masuk kategori tuh gini loh. Dia tuh cuma datang saat butuh aja. Iya sih. Ya kan? Mm-mm. Iya nggak sih? Mm-mm. Kalau dia ribut sama orang rumah datang sama kita kan? Mm-mm. Kita pelampiasan. Iya. Aduh. Tapi sampai dikejar-kejar suami orang itu pernah nggak? Sampai detik ini loh. Kak, pernah kadang kalau aku kerja tuh ribut, dia datang nanti. Dia malahan yang sering ganggu. Timbang pacar tuh. Datang nanti. Yang paling ngebet gitu. Datang Iya. lagi. Nanti nggak tahu orang mau malam mingguan kek. Mm-mm. Ganggu aja. Astaga. Padahal lagi ngapel sama si bujang gitu kan. Nanti di mode pesawat HP-nya. Siapa? Kakak? Biar dia Biar nggak nggak telepon. nelpon. Biar dia nggak nelpon. Capek loh diganggu terus tuh. Pengen juga aku nih kayaknya. Pengen apa? Pengen juga Pengen- disayang. Pengen juga dibelai-belai gitu kan. Lama jadi janda. Ya pastilah. Kan udah tahu enaknya. Menghancurkan hidup seorang bujang pernah nggak? Pernah. Kayak gimana tuh? Kayak gimana menghancurkannya gimana? Pernah lah. Dianya yang berharap. Heeh. Tapi aku cuma PHP. Heeh. Kita sih bukan so cantik ya. Iya. Cantik kan punya rasa lah. Kita kan ibarat seorang kalau janda ini udah mikirin anak juga gitu. Iya. Bukan lagi mikirin diri kita sendiri. Pernah lah. Sampai dia sakit hati. Dia bilang, kenapa kalau kita sayang sama orang tapi kita tidak dihargain? Dia main rasa loh. Iya, kita kan Dia yang main rasa, kita enggak. Pernah dapat servis terbaik di ranjang sama bujang berarti. Berapa lama? Berarti kan kalau durasi. Durasi ya. Durasi. Berapa lama? Lebih lah kadang 1 jam. Lebih lah 1 jam. Itu maaf nih, make atau enggak? Enggak. Ngebir atau enggak? Enggak. Enggak. Itu Enggak. berarti bener-bener Bener. totally dia. Iya. 1 jam. Kadang 1 kali ketemu tuh bisa 3 kali. 3 kali. Iya. Paling banyak nih pernah berapa kali satu malam nih? Sampai subuh lah istilahnya. Ya, boleh. 3 kali. 3 kali. Kalau 24 jam? Bisa lebih. Gak tahu lo kalau deket-deket berdua tuh bawaannya Iya, nggak bisa memang. nggak bisa Nggak nahan. bisa. Nggak bisa nahan. Makanya kalau sama suami orang itu kadang pusingnya di situ. Heeh. Kita nggak bisa punya waktu 24 jam sama dia deket-deket. Padahal kita lagi pengen lo anjir gitu kan. Nanti kalau udah pulang udah panas. udah bilang kangen, kangen. Aduh. Kalau bisa dibuat satu rumah. Anjir. Makin kesini makin gerah ya omongan kita. Aduh sampai ini. Aduh. Panas besti. Berarti 1 jam itu ronde ketiga benar. Enggak. Berarti. Dari awal. Mm-mm. Begitu. Ya. Nanti dia bilang buru lah. Istirahatnya berapa lama itu? Nanti dia tuh kalau udah tidur. Tapi nanti kalau dia tidur aku gangguin lagi. Kan kalau orang udah tidur kan bangun lagi dia. Bener sih, bener. Laki-laki mana tahan kalau digoda. Tahan kalau udah dipegang-pegang gitu kan. Bisa bangun sendiri. Dianya belum bangun, yang satunya udah bangun gitu kan. Jadi dulu itu di rumah gitu sama pacar. Enggak loh. Enggak, maksudku itu bukan di penginapan gitu kan. Kenapa? Oh, di penginapan. Bisa 24 jam begitu. Bisa lah. Iya sih. Gitu ya sih. Penginapan kan kita booking. Kan? Iya. Pernah nggak bikin diri tangga gitu? Kadang kita tuh nguping sama-sama nguping lah. Kita udah yang sebelah masih. Itu tuh serunya di penginapan begitu kan. Benar. Nanti yang dengar sebelah panas ya ayo lebih panas gitu Lagi. kan. Biar nambah durasinya. Emang tapi serius itu seru itu. Itu kalau kita nikah ya, kan nggak ada tuh cerita kayak begitu kan. Ada loh. Nggak ada. Kalau tapi sama pacar penginapan dengan yang sebelah ayo gitu kan. Kalau kita udah nikah boro-boro kita mau ke penginapan mau keluar aja nggak bisa, ya kan? Iya. Jadi nikmatin Kadang aja lah suasana yang kita nikmatin. Berarti kalau dibilang paling happy itu sekarang udah. Nah, sekarang Udah aku nyampe jauh happy. lebih happy. Hmm. Pikiran tuh walaupun ada pikiran nggak kepikiran banget kayak kemarin-kemarin. Jauh lebih enak dengan yang sekarang.
Tadi kan ngomong kalau misalkan nih nginep nih sampai 24 jam anak berarti ditinggal. Tinggal dulu lah. Tinggal dulu. Sekali kan boleh. Iya, nggak apa-apa loh, gitu kan. Nikmatin hidup. Oh. Abang, abang. Mau juga ini aku bang. Kapan ya bisa? Malam ini bisa kayaknya. Bisa kan? Malam Kenapa, besok. Bang? Malam besok lah. Enak kan malam panjang. Iya ya. Ya malam besok kan malam minggu. Iya bener. Heeh. Terus kakak itu emang lebih sukanya yang long time begitu ya? Maksudku barengnya lama, bukannya Iya. cuma sebentar-sebentar. Karena kan kalau hari-hari biasa kan kerja kan. Iya. Paling seneng nih gaya apa? Aduh nanya gaya lagi. Ah, Ya. salah. Gaya. Gaya apa ya? Gaya apa ya? Favorit nih? Belakang. Enak aja gitu. Semalam baru dibahas tuh, tungging belanga. Nah, thinking belakang. Kayak gitu kan? Ya, emang. Itu yang paling Emang. enak memang. Di ujung-ujung kasur gitu kan. Anjir. Apalagi dipeluk dari belakang. Enggak tahu. Kalau untuk saat ini belum. Aku tuh sekarang pengen fokus kerja, Membahagiakan diri sendiri. membahagiakan diri sendiri. Yang jelas ingin mencapai apa yang belum aku gapai. Tapi kalau disuruh milih nih, sekarang kan anak kedua itu sama si suami pertama gitu. Ya. Pernah nggak kepikiran mau ngerebut balik gitu, bawa balik ke sini mau diculik gitu? Nggak kepikiran. Bukan diculik sih, kayak ibarat mau diambil lagi. gitu kan. Secara kita ibu-ibu loh nggak bisa jauh dari anak. Aku sih nggak boleh egois ya. Kalau masalah hak asuh kan kayak gitu. Selama anak aku di sana baik, diurus dijaga dengan baik, ya nggak masalah istilahnya kan. Suatu saat, cuman aku minta kalau suatu saat aku pengen ketemu jangan dihalangin karena itu kan baik buruk aku nih orang tuanya. Iya ibunya. Pengen sih kayak gitu, walaupun nggak saat ini, tapi kan suatu saat. Kalau aku pengen ketemu, tolong jangan dihalangin. Kangen dong sama anak. Siapa yang nggak kangen sama anak? Iya. Ya setahun loh. Tatap muka enggak, dengar suara enggak. Sering mimpi-mimpi nggak? Sering, Ya ampun. sering. Sabar ya. Pengen meluk. pengen Pasti meluk, lah. pengen meluk, pengen nyium. Pasti. Kadang kalau kita di posisi kerja kayak gitu malam kan, apalagi kita pengaruh alkohol, kita sering loh nangis. Mikirin dia. Mikirin anak tadi. Harapannya apa buat anakmu yang itu kak? Yang nomor 2 itu. Ya kalau masalah harapan aku sebagai orang tua tuh pengen lihat anak ibarat tumbuh dengan baik, jadi anak yang pintar di sana walaupun tanpa sosok ibu lah istilahnya kan. Ya pengen lihat dia bahagia lah walaupun tanpa seorang ibu istilahnya. Semoga ya, kita aminkan bareng-bareng nih. Kalau buat kehidupan kakak ke depannya udah ada nggak visionnya mau nikah tahun berapa gitu? Belum sih. Belum. Jadi masih mau happy Mau sendiri. mau happy, mau nyenengin diri sendiri, mau ngilangin trauma yang lalu-lalu. Udah sih, nggak neko-neko kalau aku sekarang. Kalau aku tanya nih misalkan, ada nggak hubungan kakak yang nggak mau nikah sekarang sama trauma kakak yang dulu-dulu? Enggak. Atau memang kayak suatu saat nih berdoa bakal dipertemukan sama orang yang mau nerima kakak? Iya. Gitu kan? Pengennya kayak gitu. Tapi aku pengennya sama orang yang saat ini. Oh, ya. Oh, iya. Semoga ya. Tapi kan kami ini kayaknya terhalang karena status aku. Karena status aku janda, dia bujang. Dia nerima aku, tapi orang tuanya belum tentu kan. Iya. Dia sayang sama aku, tapi belum tentu keluarganya nerima. Karena status tadi kan. Tapi sih aku nggak bakalan nyerah, dia nggak bakalan nyerah juga. Amin. Semoga kalau memang jodoh pasti dipersatukan dengan baik ya, dengan cara yang paling baik juga. Ya. Aduh. Mak-emak nih ya. Mak-emak. Sukanya. Nah, kalau disuruh milih nih, antara anak 1, 2, 3 ini yang paling sayang yang mana? Kalau saya, mana aku yang perempuan ini loh. Yang perempuan nomor berapa? Nomor 3. Ya pasti. Perempuan ya perempuan juga satu-satunya. Namanya? Oh, nggak boleh nanya nama nih, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh nanya nama. Cut. Sekarang berarti udah berapa tahun anak yang nomor 3 itu? Masuk 3 tahun. Kalau misalkan nih mantan suami ini nonton, seandainya nih gitu kan, kita bukannya mendoakan juga gitu kan. Ya. Ini pesan nih dari dalam lubuk hati kakak gitu kan. 1 anak sama dia, Ya. 1 anak sama kakak. Pernah nggak ada kepikiran, aku nih berharap kita punya hubungan baik,
Apa? Ya pengennya aku sih ya. Mm-mm. Kalau dia nonton, kalau dia denger, kalau dia lihat, aku cuman pengen sampaikan ke ngomong. kupingnya Iya, gitu. cuman pengen ngomong sama dia. Tolong jangan pisahkan aku dengan anakku. Terus aku mohon satukan kakak adik. Iya. Kakak adik kan. Pasti. Nomor 2, nomor 3 tuh kakak adik. Mm-mm. Namanya kakak beradik itu mohon jangan dipisahkan. Walaupun dia jauh kan, komunikasi itu tolong. Selalulah ada komunikasi itu kan. Jangan istilahnya ngilang, walaupun kan anak nggak salah loh. Iya, dia juga nggak salah, dia tuh nggak salah. Anak nggak salah, salahnya kita sebagai orang tua. Benar kan? Komunikasinya aja kadang tuh kurang. Ya. Padahal segala itu bisa dibicarakan dengan baik-baik ya kalau rumah tangga itu. Karena mungkin kita nggak ada rasa lagi dia kayak gitu kan mungkin. Tapi kan maksud aku kan namanya kita keluarga lah istilahnya. Iya, kan? udah berumah tangga itu udah otaknya itu ke anak. Iya, ke anak. Sebenarnya kalau warasnya gitu kan. Dibilang nggak peduli sama aku tapi selalu kepo di sosmed. Iya, kepo dia. Udah, tapi kan lah yang bahagia aja deh. Dia Biar kan, meradang. dia kan lihatnya aku sekarang udah bahagia. Udah bahagia. Pernah musik tapi enggak musik sama sekali. Cuman kepo aja. Kepo aja. Dia sekarang udah bahagia dengan wanita pilihannya. Udah nikah lagi? Nikah sih belum, tapi udah berani pamer-pamer di sosmed tuh. Oh, iya itu udah beda ceritanya. Semoga kamu bahagia ya di sana. Semoga kamu bahagia. Ya udah deh, sekian nih cerita kita buat malam ini ya. Don't judge woman by the cover. Sometimes gitu kan. Kita itu wanita itu punya lukanya sendiri loh. Ya, sembuhin pun sendiri. Semua punya luka sendiri yang kayak kakak ini gitu kan. Aku dengar dari tadi ceritanya itu fine loh sebenarnya. Nggak pernah morotin orang yang sampai begini-begini. Dia tahu prioritas kalau ini orang udah berkeluarga gitu kan. Nah, bukannya sengaja loh, ya, pasti gitu kan. Dan bukan keinginan kita juga iya, kan. kerja kayak begitu. Bukannya sengaja kita mau sama suami orang dan bukan keinginan kita kalau kita bekerja kayak gitu kan. Tapi memang kadang-kala kemampuan kita itu cuma segitu. Ya. Kita mau gimana lagi? Kita bukannya nggak mau seneng loh dengan kerja keras kita sendiri. Siapa yang nggak mau seneng coba? Iya. So, dan buat laki-laki nih yang kebanyakan nih yang suka aneh-aneh nih, aneh-aneh. Banyaknya memang aneh-aneh. Kebanyakannya aneh-aneh. Udah lama berpikir sedikit, jangan terlalu aneh. Kita pakai begini tadi udah tahu kan rahasianya. Kadang mereka nggak ngerti loh kenapa kita berpakaian begini. Nggak tahu orang gerah. Kayak malam ini gerah gitu kan. Itu aja udah keringetan. Gerah banget. Aku tuhnya pakai tank top nih. Pengen dikipas ayang kayak gini mah. Dikipas ayang. Kipasin dong. Ya udah sekian. And see you in the next video. Don't forget to comment, like, and subscribe. See you next time. Good night, darling. Good night, darling.